Bagaimana? Bagaimana Romo Isyarat? Kita lanjutkan ke wilayah 3. Baik. Romo, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kita sudah mendengarkan dari wilayah 2. Berikutnya kita akan mendengarkan dari wilayah 3. Apakah ada yang hadir dari wilayah 3? Siap. Kepada kedua mas-mas ini, belum bapak-bapak ini, mas-mas. Kepada kedua mas-mas kami persilakan. Mungkin Pak Ketua kami dari wilayah 3 tidak datang, jadi mungkin saya akan mewakilkan kami perwakilan dari Stasi Mukut, kami berdua. Jadi perkenalkan, nama saya Artama Ulita Siranggang dan teman saya Andrea Siregar. Jadi kami berdua utusan dari Mukut, dan juga kami merasa sedikit kebingungan siang ini karena kondisi hujan. Karena kondisi hujan, kami bermotor, jadi jalan agak hancur. Jikalau kami naik speed, mungkin tidak terkejar karena jam 12 speed sudah berangkat. Jadi kami tidak ada waktu untuk menyampaikan aspirasi kami, keluhan kami dari stasiun. Jadi kami mewajibkan naik motor, terpaksa kami pakai alat yang selengkap-lengkapnya. Jikalau kami pakai swallow, pakai sepatu biasa, mungkin kami sudah jatuh masuk parit lah mungkin. Karena mungkin yang sudah pernah mengalami ke sana, jalan di sana sangat hancur, tanah hitam, mungkin udah tahu lah. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan kami sampaikan dari stasi 1 Lukas Mukut. Yang pertama kekurangan. Yang pertama kekurangan daripada stasi kami yaitu kurangnya kepedulian umat. Ini yang paling kami sayangkan, apalagi kami termasuk pengurus paling muda penerusnya. Karena kami kemarin daripada Bapak Ibu di sana, mereka mengharapkan anak muda semua maju. Jadi kami nilai yang terpilih menjadi ketua dan pengurus-pengurus gereja yang lainnya. Selebihnya pada saat kami terpilih, mereka jadi kurang peduli lagi, jarang ke gereja, kita mintain sumbangan segala macam, malah tambah malas lagi. Kita aktifkan, kita latihan kurs setiap malam Sabtu ataupun malam Minggu, malah tambah nggak datang. Tapi nanti ada sesuatu seperti doa rosario yang kita sibukkan dengan makanan, semua datang. Makanya ini mungkin saya bingung kalau misalnya setiap gereja ataupun pertemuan kita sediakan, apalagi kami stasi kecil mungkin tidak sanggup. Apalagi kami dengan kebutuhan umat yang dari segi gaji menengah ke bawah mungkin agak susah. Mungkin ini termasuk kekurangan kami, dan juga kami tidak mempunyai aset yang bisa menambahkan ke gereja. Seperti gereja-gereja lain ataupun stasi lain ada punya aset tanah, sawit dan segala macam, kami tidak punya. Aset kami gedung, itu pun gedung perusahaan yang dipakai oleh 5 gereja. Jadi tidak punya Katolik bukan, tapi punya semua gereja Ekumenik. Jadi kami semua di sana bersama-sama mendirikan gereja itu. Dulunya gereja itu adalah tempat senam para ibu-ibu. Jadi kami merasa kami tidak punya tempat ibadah, kami selalu ibadah di rumah-rumah, dan mungkin dari Bapak Ibu umat yang lain merasa terganggu. Jadi kami mintalah gedung itu untuk kami bergereja, dan itu dipakai oleh 5 gereja. Mungkin itu kekurangan kami, tidak memiliki pembina dalam seksi liturgi. Jadi kami merasa bingung, mau latihan kur bingung, mau latihan baca ataupun pada saat baca pertama, baca kedua dan lain bingung. Dan mungkin pernah saya sampaikan di sini, kami semua seksi
pengurus gereja dianggap sesat. Pernah saya sampaikan di sini karena waktu itu mungkin ada vakum dari prodiakon kami, mungkin mereka ada masalah pribadi dan segala macam. Jadi hampir 7 minggu kami tidak dilayani. Jadi saya inisiatif sebagai ketua SASI, saya menanyakan kepada Romo apakah bisa petugas yang lain untuk menggantikan sementara. Dan jawaban daripada Romo sebelumnya bisa. Kami lakukan. Gak ada yang datang karena dia akan sesat. Sebelum prodiakon tidak boleh naik ke atas altar. Oke, kalau memang seperti itu peraturannya bagaimana? Kalau bisa di bawah altar, besok saya lakukan di bawah altar, ternyata sama saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Romo Simon dan Romo Willy pada saat itu telah membackup kami, para pengurus gereja, dan menjelaskan semuanya. Dan ini yang terjadi sekarang, hampir 70% umat kita sudah mulai rajin untuk menggereja. Mungkin inilah yang kami butuhkan dari paroki Santo Stefanus, para Romo dan para tim yang lain, ketua DPP. Kami di sana kurang yang namanya hukum-hukum gereja itu kami tidak ada yang tahu. Jadi mereka masih menggunakan dasar-dasar masa lampau. Jadi apa yang diterapkan masa lampau, entah itu salah, entah itu benar, pokoknya harus kayak gitu. Jadi kapan ada keluh kesah seperti hal apapun, lebih baik disampaikan oleh Romo. Seperti yang kemarin kami sampaikan, bahwasanya untuk membawakan ibadah sabda bisa untuk daripada pengurus gereja. Bukan, nggak boleh. Itu kan omongan ketua kan. Omongan Romo kan nggak adanya gitu. Waduh, saya bingung. Lalu minggu depannya Romo Willy menjelaskan semuanya dengan panjang lebar dan umat sadar lah, gitu lah. 70% umat sadar dan kembali ke gereja. Lalu untuk kelebihan kami, masih ada kelebihan kami masih ada sebenarnya. Masih ada positifnya, Mo. Untuk dalam pelayanan doa rosario tadi, Mo. Nah, itu plus minusnya. Kami dalam doa rosario kemarin dalam 1 bulan pun tidak ada yang putus. Untuk umat semuanya datang. Iya. Dan juga untuk yang kedua, mukjizat setiap misa. Nah, ini Mo, ini mukjizat kami dari para pengurus, ini termasuk mukjizat bagi kami, Mo. Setiap misa umat 100% datang. Itu kelebihan kami. Jadi mungkin yang kami harapkan dari Stasi Santo Lukas sebenarnya kepedulian daripada para Romo untuk melayani kami, jangan sampai pantang menyerah. Makanya setiap ada kunjungan Romo, mau sepit, mau apa, mau berapa bayarannya kami bayar. Mau makan apa kami siapkan. Karena itu bentuk kepedulian kami terhadap para imam agar supaya jangan sampai putus semua. Karena kami pernah 7 bulan tidak dilayani. Mungkin pernah umat-umat mau pindah ke gereja lain. Ini mungkin para Romo sudah mendengar lah mungkin ini cerita-cerita seperti ini. Kami hampir 7 bulan tidak dilayani dan segala macam. Dan sekarang mulai layani rutin tiap bulan. Mereka pun setiap misa, mungkin Romo udah sering ke sana, rame. Seperti kemarin selesai daripada ibadat misa kita, umat diundang untuk makan, tambah rame lagi. Nah itu Mo. Jadi itu menurut saya suatu mukjizat bagi kami. Pelayanan itu sangat penting bagi kami. Dan kalau bisa, saran saya Mo, untuk jadwal pelayanan ini sudah bagus Mo yang dalam sini. Tapi saya menambahkan sedikit seperti warisan daripada paroki Alkon Sungai Lilin. Setiap awal bulan kami selalu dikirimi kalender. Kalender itu tanggal 1 nanti melayani di stasi ini, tanggal 2 stasi ini. Jadi semuanya jelas Mo. Jadi kami yang di dalam, apalagi kami yang aksesnya kurang susah lah Mo. Jadi kami sudah punya siap-siap lah istilahnya Mo. Mau kendaraan, mau tempat penginapan dan segala macam. Apalagi untuk belanja kami cuma seminggu sekali pasar ada Mo. Jadi wajib itu memang perlu persiapan seminggu sebelum. Kalau misalnya 4 hari atau 3 hari sebelum,
kami kebingungan. Terpaksa kami harus meluangkan satu orang untuk belajar di luar, ataupun kita titipkan dengan orang yang masuk. Begitu itu agak sulit mau. Kalau dengan jalan darat, mungkin Romo udah tahu, kemarin bisa menempuh sampai 5 jam. 5 jam itu bukan dari sini ke Sungai Lilin, tapi dari Sungai Lilin ke Mukun. Itu tanah hitam. Jadi itu yang buat kita jadi akses susah. Lalu untuk kekuatan kami di dalam pelayanan tidak ada kekuatan kami, karena gedung itu juga milik perusahaan dan lain-lain, fasilitas semua milik perusahaan. Jadi kami tidak punya ikatan yang begitu kuat lah di dalam suatu organisasi keagamaan, agak susah. Tapi perusahaan selalu mensupport di bagian gereja ataupun lampu segala macam kelistrikan. Mereka kapan ada rusak, mereka selalu support kita. Lalu untuk tantangan kami lah sebagai pengurus gereja, bagaimana cara untuk menumbuhkan kepedulian umat itu agar rajin menggereja, itu aja. Lalu yang kedua, jika bisa ditambahkan di dalam buku ini, itu hukum-hukum gereja, misalnya seperti perkawinan, pembelajaran, itu berapa tahun, atau misalnya baptis berapa bulan, itu juga kayak bingung mau. Karena jujur saya menikah secara Katolik, istri saya di KPI, mau menjadi Katolik sampai sekarang. Ini bulan November, saya nikah di bulan November tahun lalu, sampai sekarang belum jadi Katolik. Karena susah mau. Kemarin saya sudah konfirmasi kepada ketua yang sebelumnya, harus ada rekomendasi dari Romo. Saya rekomendasi dari Romo pindah gereja ke sini. Habis ke sini harus ada konfirmasi dari Romo lagi, sudah dikonfirmasi oleh Romo Simon, masih begitu lagi. Jadi kami butuh sebuah catatan ataupun informasi dari Romo lah, agar kami pada pengurus gereja kami tahu ya. Misal pada saat baptis anak, pembelajaran harus berapa bulan, berapa hari. Kalau di sini saya lihat lengkap semua mau, tapi untuk waktunya kami yang bingung. Karena cuma itu mau. Karena kalau dibilang di sana umatnya dibilang bandel kayak mana juga mau, bingung saya nilainya. Begitu mau. Kalau untuk yang lain-lain, ini mungkin ada saran. Apakah para Romo setiap berangkat ke sana membutuhkan safety vest? Nah, ini sebenarnya apakah memang Romo ini udah kuat atau gimana, nggak tahu ya, atau memang udah bisa berenang? Saya kurang bingung juga loh. Ini ada kawan. Wah, jadi kalau misalnya para Romo membutuhkan safety vest, ya nanti bisa dikomunikasikan kami bagaimana baiknya, ataukah memang dari paroki yang menyiapkan, atau memang kami di stasi yang akan menyiapkan, itu tergantung yang berangkat itu mau. Oke, terima kasih. Bukan gratis. Masuk. Kait. Selamat sore Romo Bapak Ibu. Jadi ini memang menarik dari Pak Regar dan Pak Panggang, khususnya di wilayah 3. Jadi ternyata kemarin saya sudah pernah cerita-cerita sama Romo juga, bahwa ternyata Romo pelayanan di sana memerlukan ekstra tenaga Romo ya. Jadi udah kisi-kisinya tadi 5 jam kalau kita jalan hitam, dan mungkin akan terpangkas beberapa jam apabila kita ikuti transportasi sungai. Jadi mohon maaf, mohon izin dengan kerendahan hati, bukan saya ingin membantu, tetapi ini merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama. Dan saya terpanggil, kebetulan saya berkecimpung di dunia transportasi, terutama dunia transportasi sungai. Untuk speed yang melayani ke P8, Mukut dan lain sebagainya, itu Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah memberi sosialisasi berupa life jacket per 3 bulan, itu tempatnya di jembatan Ampera di bawah. Tetapi saya tidak tahu kenapa kok kemarin ada laporan Romo tidak pakai safety life jacket. Nah, jadi kebetulan kemarin 4 Oktober saya sudah mengajukan sedikit alat itu berupa traffic cone yang mungkin Bapak Ibu
sudah pernah melihat di bawah parkiran ada beberapa alat peraga lalu lintas yang sifatnya safety Romo, termasuk life jacket. Itu sudah saya sediakan sebanyak 20 life jacket standar internasional maritim organisasi Romo. Jadi silakan nanti untuk mas-mas yang ada di stasiun Santo Lukas, Helena, dan Santa Lucia dan Santa Teresia, apabila memerlukan bisa saya bantu, tapi tetap berkoordinasi dengan Romo, karena saya ini tujuannya hanya ingin Romo kita selamat. DPP juga. Jadi nanti siapa mungkin kan kita sudah tahu bersama bahwa bendahara kita kan punya anak Romo. Siapa tahu beliau ini mau ke sana, jadi bisa kita pakai. Ada 20 nanti dalam waktu dekat akan saya realisasikan dengan Romo Paroki. Begitu Bang ya, terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak Thomas, langsung dijawab, langsung cair. Mungkin itu aja dari kami wilayah 3. Saya mewakili Pak Ketua, mungkin tidak datang. Jika ada kata-kata yang terpatah-patah, ini baru pertama kali saya berbicara di depan umum. Jadi saya juga kalau dibandingkan umur, saya lebih muda daripada yang ada di sini semua. Umur saya menginjak 24 tahun, 24-25 lah. Jadi kalau dilihat daripada kumis dan jenggot tidak bisa, karena pengorbanan cinta itu memang membuat muka kita menjadi tua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para Romo, Ketua DPP dan para Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Tidak bisa. Terima kasih kepada Bapak Stanggang dan Bapak Siregar yang telah hadir ya. 5 jam dari Mukut ke Semeli ini. Belum lagi ditambah dari sini 8 jam ada. Kalau tadi? Kalau tadi kami nyebrang dari sumber. Berarti atas perjuangannya ya. Kami ucapkan terima kasih. Kami tahu stasiun Mukut itu punya bersama ya. Bersama, tapi tidak ada biayanya, nggak ada ya ke perusahaan, nggak ada free ya. Puji Tuhan lah, berarti teman-teman bisa operasionalnya bisa lebih ini ya, dari dana solidaritas DPP ke politik kedua bisa digunakan semaksimal mungkin untuk berkegiatan. Itu saja. Kedepannya juga dengan sesi keluarga kemungkinan, tapi nanti kami hubungi lagi untuk wilayah 3 sekitar di bulan 5 untuk rekoleksi keluarga. Tapi kami belum tentukan tempatnya, apakah di Mukut atau di Karangagung. Terima kasih saja kami ucapkan, tetap setia dalam pelayanan. Semoga di wilayah 3 semakin kompak ya. Ini berhubung dari 4 stasiun cuma 1 datang, ke wilayah juga izin. Saja dari saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya, Romo Mesran memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Tanggang, dan Pak Siregar yang tidak hanya mewakili Mukut, tapi juga menjadi wakil warna dari wilayah 3. Karena situasi kondisi kami sangat paham, bisa mengerti, maka sangat terima kasih kepada kalian berdua yang sudah hadir. Inilah kebersamaan kita. Jadi kami senang tadi diungkapkan situasi kondisi di sana, supaya DPP dan rekan-rekan semua tahu dan bisa mengerti bahwa ya Mukut dan 3 stasi lain wilayah 3 itu bagian dari paroki yang harus sama-sama kita perhatikan. Baik, untuk keprihatinan tadi, kurang ini kurang itu yang tadi kami dengarkan sangat banyak kekurangannya.
artinya merindukan untuk pembekalan ini itu. Kalau misa biasanya ada dekorasi bunga atau apa, dekorasi altar. Apakah sudah mampu, perlu pembinaan supaya ada variasi? Oke, nanti sudah dicatat Bu Penny, ya. Bu Pia, Bu Penny. Bu Pia nanti siap berangkat ke sana. Lalu juga berliturgi, membaca yang baik, lalu Mazmur yang baik, ya. Perlu nanti pembekalannya. Bu Eva siap berangkat ke sana. Tim liturgi. Nah inilah, jadi ketika tim liturgi apapun itu, apalagi tim liturgi DPP itu harus memperhatikan wilayah 1, 2, dan 3. Maka saat kapan nanti kita rancang, kita sama-sama ke sana. Ya, life jacket sudah disediakan Pak Thomas. Free. Tidak harus belajar renang. Karena saya pun tidak bisa renang. Baik. Jadi begini. Seperti permohonan Pak Ketua Setanggang tadi, seperti di Sungai Lilin ada. Saya pun sudah mulai 2 bulan ini saya buatkan ini. Ini untuk bulan November mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 full di sini. Termasuk jadwal-jadwalnya. Memang ini akan kita share saat setelah ini. Sudah kita buatkan di sini. Padat merayap. Ya, semua di sini. Lalu berikutnya, kalau memang sangat-sangat dibutuhkan, boleh nanti kita komunikasi, misalnya kerinduan di stasi itu perlu pembekalan dalam konteks hukum gereja, aturan perkawinan, aneka sakramen, lalu aturan perkawinan segala macam, maka tolong nanti dicari waktulah, kalau bisa Sabtu saya sudah berangkat, malamnya itu kita pertemuan, kalau bisa karena romonya datang kan katanya 100% bisa kumpul. Nah, sekaligus nanti di situ kita pelajaran bersama. Hari Minggu kita misa yang 7:30 karena 7:30 harus dimulai karena selesai misa sudah antri dari gereja tetangga. Waktu saya pertama datang setelah misa kan foto-foto dulu. Mereka sudah di pintu semua melihat kami foto-foto. Artinya mereka mau kantin ibadah, mau mendesak kami supaya cepat keluar, cepat-cepat. Kami mau pakai. Nah nanti saya jadikan waktu Sabtu, Minggu, dan sampai Senin pagi barangkali. Nah, kapan nanti supaya di situ apa yang kalian tanyakan nanti kita pengajaran bersama, langsung realisasi. Tahun depan atau tahun ini? Tahun depan ya. Tahun depan. Tahun ini kita bereskan dulu ya, karena saya pun dengan Romo Misran masih menata kebersamaan yang baru. Ya, mulai tahun depan kapan nanti kami akan bergantian. Nginap berapa hari? 5 hari? 7 hari ya? 1 hari. Saya 5 hari, Romo Misran 7 hari. Ditambah berarti sudah 13 hari. Ya. Yang penting Mukut tetap semangat ya, tetap semangat walaupun dari Sungai Lilin itu sangat jauh sebenarnya Bapak Ibu. Kalau lewat darat, Mukut ini lebih dekat ke Sungai Lilin daripada ke Stefanus. Dan rumah mereka banyak ya sekitar Sungai Lilin. Sebenarnya mereka kalau harus milih, mereka milih ke Sungai Lilin. Tapi kita kan semua harus taat Bapak Uskup. Siap Bapak. Kan ke sini harus kita layani juga. Ya, kita masih tetap semangat kan Romo Misran? Yes. Siap naik speedboat? Oke. Nanti Pak Thomas menyediakan double 3 life jacket. 3. Biar gak ngantuk Romo Misran. Ya, jadi tetap semangat. Nanti kami seperti program tadi. Sebenarnya DPP ini siap sedia untuk turba nanti ya, pembagian tadi. Ya, nanti kita ajak untuk ke stasi bersama tadi tim liturgi, tim perangkai bunga, lalu tim anak-anak Asmika, anak Bina Iman Anak perlu didampingi juga. Perlu.
sangat perlu ya. Bu Sari siap berangkat ya. Komsos media sosial nggak ada ya. Oh, aman lah, aman. Aman. Mas Dinar, Mas Jack siap berangkat. Ya. Motoran boleh. Ya. Seksi keluarga, Pak Ubik siap berangkat. ASK siap berangkat. Pokoknya kami siap berangkat. Ya. Karena life jacket sudah siap. Kita tutup nanti. Jadi begitu ya. Terima kasih. Nanti beberapa hal yang memang diperlukan sampaikan saja ke kami. Nanti akan kami usahakan ya. Begitu. Baik, kita tepuk tangan lah ya meriah untuk Mutu.